Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa bahwa pikirannya sudah berlari jauh, memandang jauh ke masa depan, memikirkan perubahan besar, memohon agar hidupnya menjadi lebih baik. Namun di saat yang sama, tubuhnya seperti tertinggal jauh di belakang. Hatinya ingin berubah, tetapi tubuhnya terasa berat untuk mengikuti. Inilah kondisi yang sering dialami hamba-hamba Allah yang sedang berada di awal perjalanan menujunya, antara semangat yang tinggi dan kemampuan yang masih tertatih. Dalam sunyi malam, seseorang mungkin sering menangis karena merasa dirinya tidak cukup kuat. Ia memiliki keinginan besar untuk mendekat kepada Allah, tetapi setiap kali ingin memulai, selalu ada saja yang menahannya. Tubuhnya enggan bangun untuk salat malam, lisannya berat untuk berzikir, dan langkahnya seolah terseret ketika ingin memperbaiki hidup. Namun sesungguhnya, kondisi ini bukan tanda bahwa ia gagal. Ini justru tanda bahwa Allah sedang mendidiknya perlahan. Pikiran yang jauh melangkah adalah tanda bahwa Allah telah membukakan pintu kesadaran. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk memikirkan akhirat, memikirkan perbaikan diri, atau memikirkan bagaimana menjadi hamba yang lebih baik. Tetapi Allah tahu bahwa tubuh manusia memiliki batas, dan manusia selalu membutuhkan proses untuk menyesuaikan diri. Maka keinginan yang kuat itu bukanlah kesia-siaan, tetapi undangan lembut dari Allah untuk mulai bergerak. Seringkali seseorang merasa gelisah karena jurang antara pikiran dan tindakan terlalu lebar. Ia ingin menjadi hamba yang taat, tetapi kebiasaannya masih buruk. Ia ingin meninggalkan dosa, tetapi nafsunya masih kuat. Ia ingin berubah drastis, tetapi tubuhnya belum terbiasa melangkah. Namun justru di titik inilah letak ujian sejati. Apakah seseorang akan berhenti hanya pada keinginan, atau ia memilih untuk perlahan memaksa tubuhnya mengikuti cahaya di hati? Allah tidak pernah meminta hambanya untuk berubah dalam sekejap. Allah hanya meminta hambanya untuk berusaha. Setiap kali seseorang melangkah sejengkal, Allah melapangkan baginya langkah berikutnya. Setiap usaha kecil, setiap niat yang muncul, setiap pilihan untuk tidak menyerah adalah bagian dari perjalanan pulang kepada Allah. Dan perjalanan ini tidak harus cepat, yang penting adalah tetap berjalan. Ketika seseorang mulai merasakan kesenjangan antara keinginan dan kemampuan, disitulah ia harus lebih banyak memohon pertolongan Allah. Karena hidayah bukan sekadar cahaya yang masuk ke hati, tetapi juga tenaga yang membuat tubuh dapat bergerak mengikuti cahaya itu. Tanpa pertolongan Allah, tubuh hanya akan menjadi penjara bagi niat yang baik. Tetapi dengan Allah, tubuh yang berat dapat menjadi ringan dan langkah kecil dapat menjadi kekuatan besar. Perjalanan ini adalah perjalanan memadukan hati, pikiran, dan tubuh. Hati memberi arah, pikiran memberi kesadaran, dan tubuh menjalankan perintahnya sedikit demi sedikit. Jika satu tertinggal, yang lain tetap harus mendorongnya sampai kembali seimbang. Karena hakikatnya, perubahan adalah kerjasama antara ketiganya, bukan hanya satu. Setiap orang yang mulai berjalan menuju Allah pasti akan melalui fase ini. Fase di mana dirinya merasa belum cukup baik, belum cukup kuat, belum cukup mampu. Tetapi justru di fase inilah seseorang paling dicintai Allah, karena ia sedang berusaha keras melawan dirinya sendiri. Dan melawan diri sendiri adalah jihad terbesar yang pernah ada. Maka jangan pernah menganggap keinginan yang belum terwujud sebagai kegagalan. Allah menilai niat sebelum amal, usaha sebelum hasil. Bahkan ketika tubuhmu belum bisa melangkah sejauh pikiranmu, Allah tetap melihat kesungguhanmu. Dan dari kesungguhan itulah, Allah menurunkan rahmat yang membuat perubahan perlahan menjadi nyata. Inilah perjalanan kita sebagai manusia, ingin berubah, ingin menjadi lebih dekat kepada Allah, ingin menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan perjalanan itu tidak pernah mudah. Tetapi
Jika Allah sudah menanamkan keinginan itu dalam hati, maka pasti ada kebaikan besar yang sedang menantimu. Yang perlu kau lakukan hanya satu: teruslah melangkah meski lambat, asalkan tidak berhenti. Ketidaksinkronan antara jiwa dan raga. Ada masa dalam hidup ketika pikiran kita berlari begitu jauh, merancang masa depan, membayangkan harapan, memikirkan perubahan, dan menyusun langkah demi langkah yang terasa begitu ideal. Namun, tubuh kita seolah tertinggal jauh di belakang, terjebak dalam kelemahan, keraguan, kemalasan, atau bahkan kepasrahan yang tidak teratur. Inilah salah satu ujian manusia. Saat hati ingin cepat pulih, tapi tubuh masih berat untuk bangkit. Saat niat ingin kuat, tapi gerakan realita masih terseok tersekat. Dan disinilah Allah mengajarkan tentang proses. Ketidaksinkronan itu membuat seseorang merasa bingung. Kenapa niatku sudah benar tapi langkahku masih lambat? Seolah ada jurang antara keinginan dan kenyataan. Namun, jurang itulah yang sebenarnya menjadi ruang pendidikan dari Allah, ruang bagi kita untuk memperbaiki niat, melatih kesungguhan, dan memahami bahwa perubahan bukanlah secepat lintasan pikiran. Pikiran bisa seketika berubah, tapi tubuh memerlukan disiplin. Hati bisa seketika pasrah, tapi tindakan memerlukan latihan. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk memiliki niat yang kuat, tetapi juga mengajarkan bagaimana menguatkan tindakan. Rasulullah SAW tidak hanya berkata, "Berniatlah untuk menjadi baik," tetapi beliau menunjukkan proses yang panjang, bertahap, penuh kesabaran, hingga seluruh tubuh, jiwa, dan raganya menjadi tegak di atas iman. Itulah mengapa perintah Allah sering dimulai dari niat, kemudian diikuti oleh perbuatan nyata. Terkadang kita merasa kecewa pada diri sendiri karena terlalu sering tersungkur pada titik yang sama. Namun, kekecewaan itu sebenarnya menjadi bukti bahwa hati kita masih hidup. Hanya saja, hati yang hidup belum tentu punya tubuh yang kuat. Tubuh kita perlu dilatih, dibiasakan, dikendalikan, dan diperintahkan, dan itulah jihad terbesar seorang manusia. Seseorang yang pikirannya melaju jauh tetapi tubuhnya tertinggal bukanlah orang lemah. Ia adalah manusia dalam proses. Orang yang tidak berjuang tidak akan pernah merasa ada jarak. Hanya orang yang ingin berubah yang merasa tubuhnya berat. Karena tubuh menolak apa yang mengganggu kenyamanannya, meskipun kenyamanan itu menjerumuskan jiwa. Allah tidak menilai kesiapan tubuh seseorang, tetapi kejujuran hatinya dalam berproses. Jika tubuh lambat, itu bukan kegagalan. Yang menjadi kegagalan adalah ketika hati menyerah, karena selama hati tetap bergerak, tubuh pada akhirnya akan mengikuti. Allah memandang langkah kecil yang dilakukan karena iman lebih berharga daripada lompatan besar tanpa keikhlasan. Kadang kita lupa bahwa manusia terdiri dari dua unsur, ruh yang suci dan tubuh yang berat. Ruh kita ingin pulang kepada Allah, ingin dekat, ingin taat, ingin kembali pada cahaya. Tapi tubuh kita terdiri dari tanah, dan ia akan selalu cenderung kepada sesuatu yang rendah, malas, berat, dan penuh keterikatan dunia. Maka wajar jika ruh ingin pergi, tapi tubuh menahan. Konflik antara pikiran yang telah maju dan tubuh yang tertinggal adalah bagian dari sunnatullah. Tidak ada satupun manusia besar dalam sejarah Islam yang tidak melewati fase ini. Ibrahim alaihissalam berpikir jauh tentang tauhid sebelum tubuhnya siap menghadapi masyarakat yang menolak. Musa alaihissalam ingin cepat membebaskan kaumnya, tetapi tubuhnya masih terbebani trauma. Bahkan Rasulullah SAW melewati tahapan hijrah batin sebelum fisiknya berhijrah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya kita perlu menerima bahwa perbedaan kecepatan antara pikiran dan tubuh bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita sedang berjalan. Orang yang berhenti tidak akan pernah merasakan perbedaan itu. Dan perasaan itulah yang justru membuktikan bahwa diri kita sedang menuju Allah.
meski langkahnya pelan, meski raga masih payah. Maka jangan pernah menganggap dirimu buruk hanya karena lambat. Dalam pandangan Allah, kesungguhan lebih penting daripada kecepatan. Ada orang yang cepat tapi tidak istiqamah, ada orang yang lambat tapi terus berjalan. Dan sungguh, Allah lebih menyukai hamba yang lambat tapi tidak menyerah daripada hamba yang berlari kencang tapi akhirnya berhenti. Ketika keinginan sudah tinggi, tapi kekuatan masih lemah. Ada kalanya seseorang memiliki keinginan yang sangat besar untuk menjadi hamba yang lebih baik, ingin lebih rajin salat, ingin meninggalkan dosa tertentu, ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, ingin memperbaiki akhlak. Namun, ketika ingin melangkah, tubuh terasa enggan, berat, dan lambat. Inilah benturan pertama antara cita-cita dan kemampuan. Ternyata, keinginan tidak otomatis menguatkan tubuh. Keinginan hanya membuka jalan, tetapi langkah-langkah berikutnya tetap harus diperjuangkan dengan penuh kesabaran. Dalam Islam, niat adalah puncak tertinggi dari sebuah cita-cita. Tapi niat bukan tujuan, niat adalah awal. Banyak orang terhenti di awal karena mereka mengira bahwa niat yang kuat akan otomatis menggerakkan tubuh, padahal tubuh manusia perlu dibiasakan, perlu diarahkan, dan perlu diasuh untuk bergerak menuju kebaikan. Tubuh bukan makhluk yang mudah dikendalikan. Ia membawa seluruh kebiasaan lama, hawa nafsu, dan kelemahan yang telah terbangun bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul bagaimana manusia diciptakan. Dia tahu bahwa tubuh kita memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, Allah tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tetapi bersungguh-sungguh. Jika hari ini tubuh kita hanya mampu bergerak sedikit, maka bergerak sedikit itulah yang dinilai. Yang Allah lihat bukan hasil akhirnya, tetapi usaha terus-menerus untuk mendekat kepadanya. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Keinginan yang tinggi sebenarnya adalah tanda bahwa Allah sedang menanamkan cahaya di hati kita. Tapi cahaya itu tetap harus diterjemahkan melalui usaha fisik. Tidak cukup hanya menangis ketika mendengar ayat Al-Quran, tetapi harus disambut dengan membuka dan membacanya. Tidak cukup hanya menyesal setelah berbuat dosa, tetapi harus disambut dengan perubahan nyata. Tanpa tindakan, keinginan hanya akan menjadi impian kosong. Kadang kita merasa lelah bukan karena terlalu banyak langkah, tetapi karena terlalu banyak keinginan yang tidak kita realisasikan. Pikiran kita berlari maraton, sementara tubuh baru berjalan beberapa langkah, sehingga muncul beban mental yang berat. Kita merasa jauh tertinggal oleh diri kita sendiri. Namun itulah cara Allah mengingatkan bahwa perubahan bukan sekadar dipikirkan, tetapi dipraktikkan. Seseorang yang bersungguh-sungguh mengatasi ketidaksinkronan ini mulai memahami bahwa setiap amal baik bukan hanya pergerakan tubuh, tapi kemenangan jiwa atas nafsu. Maka ketika tubuh terasa berat, itu bukan pertanda bahwa kita tidak mampu. Itu adalah pertanda bahwa kita sedang melawan sesuatu yang selama ini memerintah, hawa nafsu. Dan melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar dalam Islam. Keinginan untuk berubah itulah yang membuat malaikat mendoakan seseorang meski ia belum berhasil. Selama seseorang masih berniat mendekat kepada Allah, malaikat mencatat niat itu sebagai kebaikan. Sebelum tubuh melangkah, hati sebenarnya sudah bergerak, dan Allah selalu menghargai pergerakan hati. Namun pada akhirnya, keinginan yang mulia harus dibuktikan. Dalam surah Al-Ankabut, Allah menegaskan bahwa manusia pasti diuji untuk melihat siapa yang benar-benar jujur dalam niatnya. Keinginan tanpa usaha tidak bisa disebut sebagai kejujuran. Kita diuji, apakah tubuh kita akan menyerah atau tetap dipaksa untuk mengikuti hati. Tuhan menginginkan bukti kecil yang berulang, bukan sekali besar, tapi berhenti. Seseorang yang benar-benar mendekat kepada Allah tidak menunggu tubuhnya siap, tetapi memaksa tubuh tersebut untuk siap. Karena jika menunggu kesiapan, tubuh tidak akan pernah siap. Tubuh akan selalu mencari alasan untuk tetap berada dalam zona nyaman. Maka orang-orang yang dipilih Allah bukanlah orang yang tubuhnya kuat sejak awal,
tetapi yang memaksa tubuh mereka untuk tunduk pada Allah. Maka dalam perjalanan iman, jangan hanya bangga memiliki keinginan yang tinggi. Banggalah karena tubuhmu, meskipun lambat, tetap mencoba mengikuti. Banggalah karena dirimu tidak menyerah, meski langkahmu belum secepat pikiranmu. Dan ketahuilah, setiap langkah kecil yang dilakukan karena Allah akan dibalas dengan rahmat yang lebih besar daripada semua impian kita yang belum terwujud. Perang batin, ketika nafsu menahan gerak. Ketika pikiran sudah jauh melangkah tetapi tubuh masih lambat mengikuti, sebenarnya ada perang batin yang sedang berlangsung. Pada satu sisi, hati dipenuhi dengan cahaya, motivasi, hidayah, inspirasi, dan kesadaran. Namun pada sisi lain, tubuh dipenuhi oleh kecenderungan nafsu, malas, tunda-tunda, dan suka mencari jalan paling mudah. Perang inilah yang menjadi alasan mengapa perjalanan menuju Allah sering terasa berat. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mudah untuk istiqamah, karena tubuh manusia diciptakan dengan rasa malas yang alami. Sebagaimana para ulama mengatakan, istiqamah itu lebih berat daripada 1000 karamah. Sebab istiqamah menuntut perang melawan diri sendiri setiap hari. Setiap orang yang ingin berubah akan merasakan hal yang sama. Pikiran berlari, tubuh tertinggal. Nafsu tidak akan pernah setuju dengan perubahan menuju kebaikan. Nafsu akan berusaha menghalangi setiap niat baik dengan memberikan berbagai alasan. Nanti saja, kamu tidak kuat, kamu tidak siap, besok mulai, dan 1000 bisikan lainnya. Bahkan nafsu lebih licik daripada setan, karena setan hanya membisikkan sementara nafsu mengikat dari dalam. Maka jika perubahan terasa berat, bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang berperang. Dan setiap peperangan membutuhkan stamina, strategi, pemahaman, dan kesabaran. Jangan berharap perang melawan hawa nafsu akan mudah. Setiap amal baik adalah kemenangan kecil yang harus diperjuangkan setiap hari. Allah tidak menyuruh kita untuk mengalahkan hawa nafsu dalam satu hari. Yang Allah minta adalah terus melawan. Karena selama kita melawan, kita tidak akan pernah kalah. Kalah hanya terjadi ketika kita berhenti melawan dan menyerah sepenuhnya. Bahkan, melangkah sedikit pun dalam kondisi berat lebih dicintai Allah daripada berlari dalam kondisi mudah. Perang batin ini membuat seseorang sering menangis, bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa dirinya sedang melawan musuh yang besar, dirinya sendiri. Menang melawan orang lain itu mudah, tetapi menang melawan diri sendiri membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan Allah Maha mengetahui setiap upaya kecil yang kita lakukan. Ketika hawa nafsu menahan tubuh untuk bergerak, ingatlah bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita. Tidak mungkin Allah memberikan rasa berat tanpa menyiapkan pahala besar di baliknya. Itulah sebabnya amal-amal sunnah terasa lebih ringan bagi sebagian orang, sedangkan bagi yang lainnya sangat berat. Allah memilih siapa yang dipermudah, dan bagi yang belum dimudahkan, Allah memberi kesempatan untuk memperoleh pahala lebih besar. Perang batin sering membuat seseorang merasa tidak layak, merasa lambat, merasa buruk. Tetapi kenyataannya, orang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri justru lebih dekat kepada Allah daripada orang yang merasa aman. Sebab orang yang merasa aman seringkali lupa dan lalai. Tetapi orang yang berperang selalu sadar dan berharap. Jika tubuhmu masih berat, jangan memaksa dengan kemarahan. Kendalikan dengan kasih sayang. Seperti seorang ibu membimbing anak kecil belajar berjalan. Jangan marahi tubuhmu hanya karena ia lambat. Yang penting adalah ia bergerak. Allah menilai ketekunan, bukan hasil instan. Maka dalam setiap perang batin melawan hawa nafsu, jangan lupa bahwa Allah tidak jauh. Allah dekat, sangat dekat, melihat setiap usaha kecil, mencatat setiap perlawanan, dan menghargai setiap ketidaknyamanan yang kita rasakan demi mendekat kepadanya. Dengan kesabaran, tubuh yang berat itu suatu hari akan tunduk, mengikuti langkah hati yang ingin pulang. Kelelahan mental dan spiritualitas. Ketika pikiran sudah jauh melangkah,
Satu hal yang sering terjadi adalah kelelahan mental. Kita merasa sudah memikirkan terlalu banyak hal, masa depan, perubahan, ibadah, pengorbanan, dan penataan hidup. Pikiran bekerja tanpa henti sementara tubuh tidak bergerak. Akhirnya muncul kelelahan spiritual yang membuat hati melemah. Ini adalah kondisi yang sangat sering dialami para penuntut kebaikan. Kelelahan mental tidak selalu berarti seseorang lemah. Bahkan para nabi pun pernah merasakan kelelahan. Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah bahwa hatinya terasa sempit. Yunus alaihi salam merasakan keputusasaan ketika berada dalam perut ikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah merasa berat ketika menghadapi kaumnya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka kembali kepada Allah, bukan mundur. Kelelahan adalah tanda bahwa manusia punya batas. Dan batas itu diperlukan agar manusia sadar bahwa ia butuh Allah. Jika manusia tidak pernah lelah, ia akan sombong dan merasa mampu tanpa Tuhannya. Maka ketika dirimu merasa letih, jangan tergesa menyalahkan diri. Tarik napas panjang dan sadari bahwa Allah sedang mengingatkanmu untuk bersandar kepadanya. Banyak orang kehilangan semangat bukan karena tidak mampu, tetapi karena memikul terlalu banyak beban di pikiran. Pikiran yang terlalu jauh melangkah bisa menjadi musuh bagi diri sendiri jika tidak dikendalikan dengan iman. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita boleh berharap, tetapi tidak boleh memaksakan diri sampai melampaui batas kemampuan. Kelelahan spiritual sering muncul ketika seseorang merasa bahwa perubahan diri tidak terjadi secepat yang ia inginkan. Ia melihat orang lain sudah jauh berlari dalam ibadah, sementara dirinya masih berjalan tertatih. Perasaan itu membuatnya malu, kecewa, bahkan patah hati. Padahal Allah tidak meminta kita dibandingkan dengan orang lain, tetapi hanya diminta membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Seseorang yang mengalami kelelahan mental biasanya diam, padahal hatinya menjerit ingin dipahami. Ia butuh istirahat, bukan untuk berhenti, tetapi untuk menguatkan kembali ruhnya. Dalam Islam, istirahat spiritual itu bernama tadabbur, zikir, sujud panjang, dan kembali menata niat. Semua ibadah itu bukan hanya perbuatan, tetapi adalah terapi bagi jiwa. Ketika hati lelah, jangan biarkan ia sendiri. Ajak ia kembali kepada Al-Quran. Al-Quran bukan hanya petunjuk, tetapi juga obat. Ayat-ayat Allah mampu menenangkan jiwa yang berkecamuk dan menata pikiran yang berantakan. Itulah sebabnya Allah menyebut Al-Quran sebagai syifa, penyembuh. Dalam keadaan ini, penting untuk menyadari bahwa perjalanan spiritual tidak harus cepat. Yang penting adalah terus bergerak. Bahkan jika hari ini hanya mampu melakukan satu kebaikan kecil, itu tetap lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Kelelahan bukan alasan untuk menyerah, tetapi tanda bahwa kita perlu memperbaiki cara berjalan. Jika tubuh lambat, jangan paksakan ia berlari. Biarkan ia berjalan sambil terus diarahkan, karena memaksakan diri bisa membuat seseorang berhenti total. Perjalanan panjang menuju Allah membutuhkan ritme, bukan ledakan semangat sesaat. Yang abadi bukan yang cepat, tetapi yang terus dilakukan secara konsisten. Maka ketika pikiranmu jauh melangkah, tetapi tubuhmu masih tertinggal, istirahatlah sejenak dalam ketenangan zikir. Biarkan hatimu kembali lurus dan tubuhmu mengambil napas. Lelah bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang panjang dan benar yang memang membutuhkan kesabaran. Membangun kembali fokus dan niat. Ketika tubuh masih lambat mengikuti langkah pikiran, salah satu penyebabnya adalah hilangnya fokus. Pikiran terlalu banyak menampung rencana, sehingga tubuh bingung harus memulai dari mana. Dalam Islam, fokus itu dikenal sebagai ikhlas, satu niat, satu tujuan, satu arah. Dan tanpa fokus, tubuh tidak akan pernah bergerak dengan baik. Allah mengingatkan kita bahwa manusia tidak diciptakan untuk kebingungan, tetapi untuk tujuan yang jelas, menyembahnya. Ketika tujuan itu tidak dipahami secara mendalam, manusia membebani dirinya dengan terlalu banyak agenda.
Ia ingin berubah sekaligus dalam banyak hal, padahal tubuh memerlukan proses bertahap. Lalu ia kecewa ketika gagal, padahal bukan kegagalan, hanya ketidaksesuaian ritme. Niat dalam Islam bukan sekadar ingin baik. Niat adalah arah energi. Jika seseorang ingin berubah tetapi tidak menetapkan tujuan yang jelas, tubuh tidak akan merespons dengan kuat. Tubuh memerlukan arah yang spesifik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwa amal itu tergantung pada niat, bukan hanya pada keinginan abstrak. Ketika fokus hilang, pikiran bergerak ke terlalu banyak sisi. Takut masa depan, menyesali masa lalu, memikirkan banyak perubahan sekaligus. Tubuh pun menjadi lumpuh, tidak tahu mana yang harus dikerjakan. Untuk itu, seseorang perlu memulai dari satu hal sederhana. Niatkan semuanya hanya karena Allah. Jika niat sudah lurus, tubuh perlahan akan menemukan kekuatannya. Tidak perlu berusaha menjadi sempurna dalam sehari. Mulailah dari perubahan kecil tetapi konsisten. Allah mencintai amal yang sedikit namun berulang. Karena amal kecil yang dilakukan dengan tulus lebih kuat dampaknya daripada amal besar yang hanya sesaat. Fokus membantu seseorang untuk menentukan langkah prioritas. Misalnya, ketika seseorang ingin memperbaiki hidupnya, ia bisa mulai dari salatnya. Jika salat sudah baik, Allah akan memperbaiki sisanya. Tubuh bergerak lebih mudah ketika dimulai dari langkah yang paling mendasar, bukan dari sesuatu yang terlalu jauh. Niat yang lurus juga menghilangkan beban mental. Seseorang tidak lagi melakukan sesuatu karena ingin dilihat baik oleh manusia, tetapi hanya ingin dilihat baik oleh Allah. Jika orientasi kembali ke Allah, tubuh akan mengikuti dengan ringan, karena tubuh selalu mengikuti apa yang hati cintai. Untuk membangun fokus, seseorang perlu sering mengingat kematian. Ketika hati ingat bahwa hidup ini sementara, tubuh tidak akan menunda-nunda lagi. Kabut yang menutupi pikiran akan hilang, dan seseorang akan kembali pada kesadaran untuk segera memperbaiki diri. Fokus juga dibangun dari lingkungan. Jika seseorang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang baik, tubuh akan lebih mudah bergerak menuju kebaikan. Tetapi jika ia ditemani orang-orang yang lalai, tubuh akan semakin malas, karena tubuh mengikuti lingkungan lebih cepat daripada mengikuti pikiran. Maka untuk meluruskan kembali fokus dan niat, seseorang harus kembali kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Setelah hati benar, pikiran akan jernih. Setelah pikiran jernih, tubuh akan mengikuti. Dan inilah hubungan antara hati, pikiran, dan tubuh dalam Islam. Jika hati lurus, semuanya akan bergerak. Proses membentuk kebiasaan baru. Tubuh manusia bergerak berdasarkan kebiasaan. Ketika pikiran sudah melangkah jauh tetapi tubuh masih lambat, itu karena tubuh masih terikat pada pola lama. Islam memahami hal ini dengan sangat sempurna. Perintah dalam Islam bukan hanya berupa ajaran, tetapi pengulangan. Salat 5 waktu, zikir setiap hari, puasa berkala. Semua itu untuk membentuk kebiasaan, bukan sekadar pengetahuan. Kebiasaan lama tidak mungkin hilang dalam sehari. Meski seseorang sudah berniat mengubah hidupnya, tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Prinsipnya sederhana, tubuh membutuhkan pengulangan untuk berubah. Semakin sering dilakukan, semakin mudah tubuh mengikuti hati. Kebiasaan baru biasanya terasa berat, karena tubuh menolak sesuatu yang tidak terbiasa. Itulah sebabnya hari pertama, perubahan terasa paling berat. Namun beratnya perubahan bukan berarti tidak bisa dilakukan, hanya butuh kesabaran dan kedisiplinan. Dan perubahan yang besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Rasulullah SAW membangun perubahan umat bukan dengan satu perintah besar, tetapi dengan pembiasaan bertahap. Al-Quran turun dalam 23 tahun, karena Allah ingin membiasakan manusia, bukan mengguncang mereka secara tiba-tiba. Inilah prinsip dari tarbiyah, pendidikan yang perlahan tetapi mendalam. Seseorang yang ingin membentuk kebiasaan baru harus memahami bahwa tubuh akan selalu berusaha kembali ke zona nyaman. Zona nyaman itu bukan selalu baik, ia hanya terbiasa.
maka seseorang harus menggeser zona nyaman itu sedikit demi sedikit. Sesuatu yang awalnya berat akan menjadi ringan ketika dilakukan setiap hari. Jika ingin tubuh lebih mudah mengikuti pikiran, mulailah dari kebiasaan kecil. Misalnya jika ingin rajin baca Quran, mulailah dari 1 halaman sehari. Jika ingin salat malam, mulai dari 1 rakaat. Jika ingin meninggalkan dosa, mulai dari 1 pengendalian kecil. Kebiasaan kecil itu jika dilakukan terus-menerus akan berubah menjadi kekuatan besar. Kebiasaan baru juga membutuhkan pemicu. Misalnya, setiap selesai sholat subuh langsung membaca Quran, atau setiap sebelum tidur, lakukan evaluasi diri. Jika kebiasaan diikat dengan situasi tertentu, tubuh akan lebih mudah mengingatnya. Inilah sebabnya Islam mengatur waktu ibadah secara jelas. Ada kalanya tubuh gagal mempertahankan kebiasaan baru karena rasa bosan, tapi bosan itu juga bagian dari proses. Orang yang bosan bukan berarti lemah, ia hanya perlu mengubah cara pendekatan. Bosan adalah tanda tubuh butuh variasi, bukan berhenti. Jika bosan membaca Quran lama, bacalah yang pendek. Jika bosan zikir duduk, berdirilah. Ubah caranya, tapi lanjutkan kebiasaannya. Pembentukan kebiasaan baru juga membutuhkan lingkungan yang mendukung. Jika seseorang memaksa tubuh membentuk kebiasaan baik, tetapi lingkungannya penuh dosa, tubuh akan kalah. Maka pilih lingkungan yang membuat kebiasaan baik lebih mudah dilakukan. Pada akhirnya, kebiasaan adalah jembatan antara pikiran dan tubuh. Pikiran yang maju tanpa kebiasaan hanya akan berputar di tempat. Tetapi ketika kebiasaan terbentuk, tubuh akan otomatis mengikuti pikiran. Dan perubahan yang tadinya terasa berat akan menjadi bagian dari diri kita. Menyembuhkan luka-luka diri yang menghambat gerak. Terkadang tubuh lambat mengikuti pikiran bukan karena malas, tetapi karena ada luka batin yang belum sembuh. Luka itu bisa berupa trauma, kegagalan, kekecewaan, atau rasa tidak percaya diri. Luka-luka itu mengikat langkah manusia tanpa ia sadari. Meski pikirannya ingin maju, tubuhnya tetap tertahan oleh ketakutan lama. Trauma membuat tubuh menolak perubahan. Meski hati ingin dekat kepada Allah, ada bagian dalam diri yang takut mengulang kegagalan yang sama. Seseorang yang pernah jatuh dalam dosa tertentu mungkin takut untuk memulai taubat karena merasa akan jatuh lagi. Seseorang yang pernah ditolak mungkin takut untuk mencoba lagi. Luka membuat tubuh gemetar, meski pikiran ingin berlari. Islam mengajarkan bahwa penyembuhan dimulai dari pengakuan. Tidak bisa seseorang menyembuhkan dirinya jika ia menutupi lukanya. Ia harus mengakui di hadapan Allah bahwa ia terluka, dan Allah menyukai hamba yang jujur. Tangis di malam hari bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa luka sedang diserahkan kepada Rabb yang Maha Menyembuhkan. Luka yang tidak disembuhkan membuat manusia lambat dalam ibadah. Ia mungkin ingin salat khusyuk, tetapi pikirannya kacau. Ia ingin percaya kepada takdir, tetapi hatinya masih tersisa trauma. Ia ingin berubah, tetapi energi mentalnya habis untuk bertahan. Maka penyembuhan adalah bagian penting dari perjalanan menuju Allah. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk kuat sebelum waktunya. Setiap luka ada prosesnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun melewati fase sedih dalam tahun duka cita ketika kehilangan Abu Thalib dan Khadijah. Kesedihan bukan dosa, menahan kesedihan itulah yang berat. Jika tubuh lambat, coba tanyakan kepada dirimu, apa yang sebenarnya aku bawa di dalam hati? Mungkin jawabannya bukan malas, tetapi terluka. Dan luka membutuhkan kasih sayang, bukan kemarahan. Perlakukan dirimu dengan lembut. Berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata yang menenangkan. Sebagaimana seorang ibu menenangkan anak yang menangis. Allah menyembuhkan luka hambanya melalui ayat-ayat Quran, melalui doa-doa, melalui sujud panjang, dan melalui ketenangan malam. Penyembuhan Allah tidak selalu instan, tetapi perlahan menguatkan. Seperti bagaimana Allah menguatkan hati Maryam, Musa, dan Nabi Muhammad sebelum mereka menjalani tugas berat. Ketika luka mulai sembuh,
tubuh perlahan mendapatkan kekuatannya kembali. Pikiran yang tadinya jauh meninggalkan tubuh perlahan mulai menyatu kembali, dan perubahan yang sebelumnya terasa mustahil menjadi terasa mungkin. Penyembuhan batin mengembalikan keseimbangan antara jiwa dan raga. Maka jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri. Luka tidak bisa sembuh jika dipaksa, tetapi luka bisa sembuh jika dirawat. Rawat dirimu dengan doa, zikir, syukur, dan ketenangan. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati yang patah. Sembuhkan lukamu, dan tubuhmu akan kembali mengikuti pikiranmu. Bukan karena tubuhmu menjadi lebih kuat, tetapi karena hatimu tidak lagi terbelenggu. Kekuatan sejati bukan dari tubuh, tetapi dari ruh yang telah sembuh. Memahami ritme takdir. Kadang pikiran sudah jauh melangkah, karena kita terlalu ingin sesuatu terjadi cepat. Kita ingin berubah cepat, ingin sembuh cepat, ingin sukses cepat, ingin dekat dengan Allah dalam sekejap. Tetapi, tubuh berjalan sesuai ritme takdir, bukan ritme keinginan kita. Dan ketika kita tidak sabar, kita merasa bahwa tubuh terlalu lambat. Allah mengatur kehidupan manusia dengan ritme yang sempurna. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Semua terjadi tepat pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Pikiran kita mungkin ingin percepatan, tetapi takdir selalu berjalan pada waktu yang terbaik. Manusia melihat sedikit, Allah melihat semuanya. Jika tubuh terasa lambat, mungkin itu bukan kelemahan tetapi perlindungan dari Allah. Allah tidak ingin kita terlalu cepat karena kita mungkin belum siap. Allah ingin hati kita kokoh dulu sebelum tubuh berlari. Sebab jika tubuh berlari tanpa fondasi yang kuat, ia akan roboh ketika diuji. Allah seringkali melambatkan langkah seorang hamba, karena Allah ingin hamba itu banyak belajar. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tawakal, belajar berharap, dan belajar menyerahkan diri sepenuh-penuhnya. Hamba yang bergerak lambat seringkali lebih kaya dalam pengalaman batin daripada hamba yang melesat cepat. Ritme takdir mengajarkan bahwa setiap manusia punya waktunya masing-masing, tidak bisa dibandingkan. Ada yang cepat berubah, ada yang lambat, ada yang cepat sembuh, ada yang lama, ada yang mudah taat, ada yang harus dipaksa dulu. Semua itu bagian dari ketetapan Allah yang sudah diatur sejak di Lauhul Mahfuz. Jika pikiran bergerak terlalu cepat, itu tanda bahwa kita memikirkan hal yang berada di luar kendali kita. Tubuh menjadi lambat karena Allah ingin kita kembali kepada apa yang bisa dikerjakan sekarang. Tidak perlu memikirkan semua hal sekaligus. Kerjakan apa yang ada di depan mata. Itulah ritme yang Allah tetapkan. Ketika seseorang memahami ritme takdir, ia tidak terburu-buru lagi. Ia tenang meski pelan. Ia bersyukur meski belum sempurna. Ia bergerak meski tidak secepat bayangannya. Kepelanan bukan kelemahan. Kepelanan adalah bentuk penerimaan bahwa Allah lebih tahu waktu terbaik untuk segalanya. Allah tidak menilai kecepatan kita, tetapi kesabaran kita mengikuti ritmenya. Seseorang yang sabar berjalan dalam ritme Allah lebih dicintai daripada seseorang yang berlari cepat tetapi melawan ketentuannya. Karena berjalan dalam kehendak Allah berarti berjalan dengan hati yang tunduk. Jika tubuhmu lambat, mungkin itu cara Allah menjagamu dari sesuatu yang kau belum siap. Mungkin itu cara Allah memurnikan niatmu. Mungkin itu cara Allah agar kau tidak jatuh dalam kesombongan. Mungkin itu cara Allah memperindah ceritamu agar engkau lebih kuat ketika sampai di tujuan. Maka terimalah ritme takdir. Biarkan pikiranmu merendah, hatimu pasrah dan tubuhmu berjalan sesuai kehendak Allah. Karena tidak ada langkah yang lebih indah daripada langkah yang mengikuti arus rahmat-Nya. Keteguhan dalam perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan panjang, bukan lari jarak pendek. Ketika pikiran jauh melangkah tetapi tubuh lambat mengikuti, seseorang bisa merasa ingin menyerah, tetapi justru disinilah keteguhan diuji. Tidak ada keteguhan tanpa tantangan. Allah menempatkan hamba-Nya dalam proses panjang, agar hatinya menjadi teguh.
Keteguhan berarti tetap berjalan meski pelan, tetap melangkah meski sulit, tetap mencoba meski gagal, tetap bangkit meski jatuh. Inilah yang membuat seseorang dicintai Allah, bukan keberhasilannya, tetapi keteguhannya. Allah menyukai hamba yang terus mengetuk pintunya, meski dengan tangan yang gemetar. Keteguhan bukan berarti tidak pernah jatuh. Keteguhan berarti setiap kali jatuh, ia kembali berdiri. Seseorang yang teguh tidak memandang kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Dan perjalanan menuju Allah penuh dengan jatuh bangun. Tidak ada seorang pun yang lurus tanpa hambatan. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa perubahan tidak terjadi sesuai harapan. Mereka mengira bahwa lambat berarti tidak berhasil, padahal lambat bukan gagal. Lambat adalah ritme yang wajar. Bahkan gunung yang besar pun terbentuk dari pergerakan lambat selama ribuan tahun. Keteguhan dibangun dari keyakinan bahwa Allah melihat setiap usaha kecil. Seseorang mungkin merasa tidak ada yang berubah, tetapi Allah melihat setiap langkah, setiap detik perjuangan, setiap bisikan doa yang tidak terdengar oleh siapapun. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu pun perjuangan. Seseorang menjadi teguh ketika ia berhenti, membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Ada yang tubuhnya cepat mengikuti pikiran, ada yang tubuhnya lambat. Yang penting bukan siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang tetap setia bertahan sampai akhir. Keteguhan juga muncul ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Allah menemani di setiap langkah. Malaikat berada di kanan dan kiri, doa orang tua melindungi dari kejauhan, bahkan bumi tempat kita berpijak mencatat setiap sujud kita. Tidak ada langkah yang benar-benar sendirian. Kadang kita merasa sendirian karena kita hanya melihat apa yang tampak. Namun, perjalanan menuju Allah penuh dengan pertolongan yang tidak terlihat. Ketika tubuh lambat, pertolongan Allah sering datang melalui hal-hal kecil, sebuah nasihat, sebuah ayat, sebuah perjumpaan, sebuah doa, sebuah kesadaran. Semuanya adalah isyarat Allah yang mendorong tubuh untuk terus berjalan. Keteguhan mengajarkan kita bahwa perjalanan ini bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kesetiaan. Kita setia kepada Allah meskipun tubuh lambat, meskipun hati kadang lelah, meskipun pikiran kacau. Kesetiaan itu yang akan diingat Allah di hari akhir, ketika seluruh langkah ditimbang. Maka jadilah pribadi yang teguh. Biarkan tubuhmu berjalan sesantai mungkin, asal tidak berhenti. Ketika pikiranmu sudah jauh melangkah, tubuhmu akan menyusul pada waktunya. Yang penting adalah tidak menyerah. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang terus bergerak menujunya. Ketika akhirnya pikiran dan tubuh menyatu, ada masa ketika akhirnya pikiran dan tubuh mulai menyatu. Pikiran tidak lagi jauh di depan, tubuh tidak lagi tertinggal di belakang. Keduanya menyatu dalam satu arah, menuju Allah. Inilah fase di mana seseorang mulai merasakan ketenangan. Bukan karena perjalanan selesai, tetapi karena hati, pikiran, dan tubuh menemukan ritme yang sama. Pada fase ini, tubuh mulai ringan dalam ketaatan. Ibadah yang dulu terasa berat menjadi kebutuhan. Zikir yang dulu dipaksa kini menjadi penghibur. Salat yang dulu dilakukan karena kewajiban kini dilakukan karena kerinduan. Tubuh telah menyatu dengan pikiran yang ingin dekat dengan Allah. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari hari-hari penuh perjuangan, melawan diri sendiri, menangis dalam sujud, bangkit dari kelelahan, mengobati luka, menguatkan niat, dan memaksa tubuh bergerak. Semua proses itu menyatu membentuk diri baru yang lebih matang. Ketika pikiran dan tubuh menyatu, seseorang merasakan manisnya iman. Ia merasakan bahwa ibadah bukan beban, tetapi kebahagiaan. Ia merasakan bahwa meninggalkan dosa bukan kewajiban, tetapi kebebasan. Ia merasakan bahwa dekat dengan Allah bukan tuntutan, tetapi kebutuhan yang menenangkan. Pada titik ini, seseorang menyadari bahwa perjalanan lambat tidak pernah sia-sia. Justru dalam kelambatan itu
terdapat pelajaran terbesar, pelajaran tentang sabar, keteguhan, tawakal, dan kerendahan hati. Seseorang yang berjalan lambat biasanya lebih dalam pemahamannya daripada seseorang yang berlari cepat. Ketika pikiran dan tubuh menyatu, perjalanan menuju Allah menjadi lebih indah. Kita tidak lagi memaksa tetapi mengalir. Kita tidak lagi menunda tetapi segera. Kita tidak lagi berat tetapi ringan. Tubuh akan merindukan kebaikan sebagaimana jiwa merindukan Tuhannya. Momen ini membuat seseorang mengerti mengapa Allah melambatkan dirinya di awal. Allah ingin agar ia kuat dari dalam, bukan hanya dari luar. Allah ingin agar ia mengerti arti perjuangan. Allah ingin agar ia menghargai setiap langkah. Dan Allah ingin agar ia tidak sombong ketika akhirnya diberi kemudahan. Pikiran dan tubuh yang menyatu akhirnya membawa seseorang ke tingkat kedewasaan ruhani yang tinggi. Ia tidak lagi tergesa-gesa, tetapi tenang. Ia tidak lagi cemas, tetapi yakin. Ia tidak lagi ragu, tetapi mantap. Langkahnya menjadi seimbang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi pas. Pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang tubuh atau pikiran, ini tentang hati. Jika hati lurus, pikiran akan mengikutinya, tubuh akan mengikutinya, dan hidup akan berada dalam kendali Allah. Hati adalah raja, pikiran adalah penasihat, tubuh adalah prajurit. Ketika raja baik, semuanya berjalan baik. Maka ketika akhirnya pikiran dan tubuh menyatu, bersyukurlah. Karena itu bukan hasil usahamu semata, tetapi pemberian Allah. Hanya Allah yang mampu menautkan hati, pikiran, dan tubuh dalam satu arah, menujunya. Dan siapapun yang Allah arahkan menujunya, ia sedang menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam perjalanan panjang menuju Allah, semua orang akan merasakan fase ketika pikiran melaju cepat, tetapi tubuh tertinggal jauh. Namun itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa dirimu sedang berada dalam proses pendewasaan ruhani. Allah ingin menunjukkan bahwa tanpanya, bahkan langkah kecil pun mustahil dilakukan. Maka Allah menguji dengan rasa berat agar kita kembali meminta kekuatan kepadanya. Tidak ada yang salah ketika tubuhmu lambat mengikuti perubahan. Yang salah adalah ketika kau berhenti hanya karena merasa terlalu lambat. Perubahan tidak pernah diukur dari kecepatan. Perubahan diukur dari ketulusan. Jika hari ini kau hanya mampu melakukan satu kebaikan kecil, lakukanlah. Allah mencintai amal yang sedikit tetapi konsisten, karena konsistensi adalah bahasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Jangan takut dengan langkah-langkah kecil dibandingkan orang lain yang tampak jauh lebih baik. Yang Allah lihat bukan perbandingan, tetapi perjalanan pribadi. Setiap hamba memiliki medan jihadnya masing-masing. Ada yang diuji rasa malas, ada yang diuji dosa lama, ada yang diuji ketakutan, ada yang diuji ketidakkonsistenan. Dan setiap ujian yang kau lawan adalah ibadah. Saat tubuhmu masih lambat, ingatlah bahwa perubahan adalah hasil dari kebiasaan, bukan dorongan sesaat. Teruslah ulangi satu kebaikan yang sama sampai tubuhmu terbiasa. Dan ketika tubuh sudah terbiasa dengan kebaikan, maka langkahmu akan ringan, semangatmu akan stabil, dan pikiranmu akhirnya menyatu dengan tindakanmu. Di titik itulah Allah memberikan kelembutan hati yang sulit didapatkan sebelumnya. Jangan lupa bahwa perjalanan pulang kepada Allah adalah perjalanan yang panjang. Kadang kau akan merasa letih, kadang kau akan ingin berhenti, kadang kau merasa tidak layak. Tetapi Allah tidak pernah menilai hambanya dari perasaan-perasaan itu. Allah menilai dari keberanianmu untuk tetap mencoba, meski hatimu penuh luka dan tubuhmu penuh lelah. Perjalanan ini tidak perlu keras kepada diri sendiri. Tidak perlu menyalahkan diri secara berlebihan. Yang kau butuhkan hanyalah terus maju, walau perlahan. Karena Allah tidak melihat siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap berjalan, meski sering jatuh. Dan setiap kali kau jatuh, Allah membuka pintu kembali. Ketika kau merasa menjadi manusia yang tertinggal, ingat bahwa Allah tidak menilai dari hasil akhir. Allah menilai dari perjuangan. Allah tahu setiap detik kau berusaha. Allah tahu setiap malam kau gelisah.
Allah tahu setiap bisikan doa yang keluar dari hatimu, meski bibirmu tidak sanggup melafazkannya. Tidak ada satupun yang sia-sia dalam pandangan Allah. Dan jika kau terus berjalan, suatu hari tubuhmu akan menyusul hatimu, suatu hari langkahmu akan menjadi lebih ringan, suatu hari ibadahmu menjadi lebih tenang, suatu hari dirimu akan menatap ke belakang dan berkata, ternyata Allah tidak pernah meninggalkanku. Justru aku yang terlalu tergesa-gesa menuntut diriku. Semoga perjalananmu menuju Allah, meski berat dan lambat, menjadi perjalanan yang penuh makna. Dan semoga setiap langkahmu menjadi saksi bahwa dirimu tidak pernah menyerah meski merasa sulit. Hari ini mungkin kau merasa jauh, tetapi Allah lebih dekat daripada urat nadi. Dia melihatmu, dia mendengarmu, dia tahu perjuanganmu. Maka teruslah melangkah. Jangan berhenti, jangan menyerah. Bahkan jika langkahmu kecil, lanjutkanlah. Karena setiap langkah kecil menuju Allah lebih dicintainya daripada langkah besar menuju dunia. Dan ketika saatnya tiba, Allah akan mempercepatmu dengan cara yang tidak pernah kau sangka. Yang penting adalah tetap berada di jalan itu. Sebagai doa penutup, Ya Allah, kuatkanlah langkah kami yang masih tertatih. Ringankanlah tubuh kami yang berat mengikuti hati. Jernihkan niat kami, luruskan tujuan kami dan lembutkan hati kami. Jadikan setiap langkah kecil kami sebagai jalan menuju ridha-Mu. Jangan biarkan kami berhenti di tengah perjalanan. Tuntun kami kembali ketika kami tersesat. Bangunkan kami ketika kami lalai. Dan kuatkan kami ketika kami lemah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sabar, yang tidak berhenti meski lambat, yang tidak menyerah meski sering jatuh, dan yang selalu kembali kepadamu sampai akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan kebaikan ini dengan cara sederhana. Cukup tekan like, subscribe, dan share kepada mereka yang mungkin sedang berjuang seperti dirimu. Semoga setiap klik menjadi amal jariah yang menemanimu sampai hari perhitungan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.